Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi, modul 101. Dengan saya, Maisaroh, CGP Angkatan 11, Kota Semarang. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya masih merasa kesulitan dalam mendesain pembelajaran yang berpusat pada anak yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang menghamba pada murid. Menurut saya, anak-anak akan mencapai tujuan belajar sesuai dengan instruksi yang sudah saya rencanakan, tanpa memikirkan jiwa merdeka anak untuk memilih cara, media, serta rakam main yang mereka inginkan. Dan di dalam KPM saya masih berpikir bahwa pemberian materi dan rakam main yang sama, maka capaian perkembangan anak di kelas akan sama, padahal mereka tidak sama karakternya antara satu dengan yang lainnya. Saya juga jarang melakukan refleksi pembelajaran, maka tidak tahu sejauh mana keberhasilan pembelajaran yang sudah saya lakukan. Dalam kesempatan ini, izinkan kami membuat kesimpulan dari pemikiran modul 1.1, yaitu pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pemikiran Ki Hajar Dewantara antara lain mencakup pendidikan itu menuntun, yang kedua sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, yang ketiga budi pekerti, yang keempat tripusat pendidikan, dan yang kelima trilogi pendidikan. Pendidikan itu menuntun. Yang pertama, Ki Hajar Dewantara mengemukakan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun semua kodrat yang ada pada anak, sehingga mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Menuntun dalam hakikat pendidikan, menurut Ki Hajar Dewantara, adalah membimbing semua kodrat yang ada dalam diri anak agar mencapai potensi terbaiknya. Kita sebagai pendidik hanya dapat menuntun hidup atau tumbuhnya kekuatan itu agar mereka dapat memperbaiki lakunya. Yang kedua, pendidikan itu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang dimaksud kodrat alam adalah kekuatan, potensi, dan keadaan diri yang secara alamiah melekat pada diri masing-masing peserta didik. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan lingkungan di mana peserta didik berada. Sedangkan kodrat zaman adalah kekuatan, potensi, atau keadaan diri yang berubah sesuai dengan kondisi sosial, budaya masyarakat, atau perkembangan zaman. Sehingga pendidikan anak saat ini harus disesuaikan dengan kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21 dengan tetap menjunjung tinggi kearifan lokal, sosial, budaya Indonesia. Yang ketiga, budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti, watak, atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikir, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menumbuhkan tenaga atau semangat. Budi pekerti dapat diartikan juga sebagai perpaduan antara cipta, rasa, kasa sehingga terciptalah karya. Budi pekerti merupakan sifat jiwa manusia melalui dari angan-angan hingga menjelma sebagai tenaga. Yang keempat, tripusat pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu mempunyai 3. Yang pertama, keluarga. Keluarga mempunyai peran yang sangat penting dalam membentuk dan mengembangkan karakter dan kepribadian anak. Yang kedua adalah sekolah. Sekolah merupakan lingkungan yang merupakan penyelenggara kegiatan belajar mengajar secara formal untuk belajar ilmu dan adab. Dan yang ketiga adalah masyarakat. Lingkungan masyarakat mendidik anak dengan learning by doing tentang kegiatan sosial bermasyarakat. Ketiga-tiganya antara keluarga, sekolah, dan masyarakat mempunyai peran di dalam proses pendidikan serta saling mengisi dan memperkuat satu dengan yang lainnya. Dan yang terakhir adalah trilogi pendidikan.
Ki Hajar Dewantara mempunyai slogan yang pertama ing ngarsa sung tulodo, yang berarti di depan memberikan teladan. Peran seorang guru sangatlah besar dalam memberi teladan kepada peserta didiknya. Yang kedua, ing madya mangun karso, di mana di tengah membangun keinginan, peran guru sebagai pemberi motivasi dan memposisikan dirinya sebagai teman dan tempat peserta didiknya berangkat untuk berkembang menuju cita-citanya. Dan yang ketiga adalah Tuku Rihandayani, dari belakang memberi dorongan. Guru harus selalu mendorong peserta didik untuk mengembangkan bakat dan minat sesuai yang dikehendakinya. Penerapan untuk mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara setelah saya mempelajari modul 1.1 antara lain yang pertama, saya akan merancang kegiatan pembelajaran yang lebih menyenangkan. Yang kedua, saya akan berusaha menjadi teladan yang baik dalam bersikap, perkataan maupun perbuatan. Yang ketiga, saya akan mengenali karakter dan latar belakang anak dan menjalin komunikasi dengan orang tua lebih baik lagi. Yang keempat, saya akan memfasilitasi anak dalam mengembangkan potensi dan kreativitasnya sesuai bakat dan minatnya. Dan yang kelima, konsisten dalam melakukan refleksi pembelajaran. Terima kasih, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Salam Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.